Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Windia Eka Putri Yuniandari, Rofi Syifa Orojabi, dan Faisal Basri Ramadhani. Kami akan mempresentasikan mengenai Bandar Baru Serting Biomass Project. Pertama di sini aktivitas proyek. Tentang aktivitas proyek Bandar Baru ini, proyek biomasa Serting Bandar Baru adalah proyek pembangkit listrik berbahan bakar biomasa yang berlokasi di Mukim Serting, kawasan industri Negeri Sembilan, Malaysia. Proyek ini akan menghasilkan total kapasitas energi sebesar 13 MW, di mana 2,5 MW akan digunakan untuk mengelola proyek dan 10,5 MW akan dipasok ke jaringan Malaysia. Selanjutnya di sini pihak-pihak yang terlibat di sini ada 3. Yang pertama dari tuan rumah yang diwakilkan oleh Malaysia dengan perusahaannya MHES Asia SDN BHD. Kemudian pihak kedua dari luar ada Britania Raya dan Irlandia Utara yang diwakilkan oleh Eco Securitas Group PLC. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Windia. Di mana proyek ini dilaksanakan? Proyek ini dilaksanakan di Mukim Industri Kawasan Serting, Negeri Sembilan, Malaysia. Kapan proyek ini dilaksanakan? Proyek ini dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2007 dan berlangsung selama 7 tahun hingga Oktober 2014. Koordinat lokasi proyek terdapat pada peta berikut, di mana lokasinya terletak di Kampung Baru Mahsan, Negeri Sembilan, Malaysia, dengan koordinat seperti pada gambar. Metodologi yang diterapkan. Pemantauan metode yang disetujui untuk kegiatan proyek ini adalah yang pertama, untuk komponen pembangkit listrik, proyek ini menggunakan AMS 1D versi 10, yaitu pembangkit listrik terbarukan yang terhubung ke jaringan. Untuk teknologi energi terbarukan yang memasok listrik dan menggantikan listrik dari sistem distribusi listrik yang dipasok, setidaknya 1 unit pembangkit harus berbahan bakar fosil. Yang kedua, untuk komponen penghindaran metana. Proyek ini menggunakan AMS 3E versi 11, yaitu menghindari produksi metana dari pembusukan biomasa melalui pembakaran terkendali. Metodologi ini mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memperkirakan produksi metana biomasa pada baseline menggunakan AMS 3G versi 4, yaitu pemulihan metana TPA. Skenario dasar metode ini adalah situasi di mana dengan tidak adanya kegiatan proyek, biomasa, dan bahan organik lainnya dibiarkan membusuk di dalam batas proyek dan metana dilepaskan ke atmosfer. Emisi dasar adalah jumlah metana dari pembusukan biomasa atau sampah organik yang diolah dalam kegiatan proyek. Setelah itu, faktor emisi standar IPCC digunakan. Berapa biaya yang diperlukan? Biaya yang diperlukan dalam proyek ini sebesar 77 juta ringgit, di mana rinciannya terdapat
biaya transportasi, operasi dan pemeliharaan, administrasi dan beban umum biaya, beserta lainnya. Sehingga arus kas operasi bersih totalnya itu sebesar 77 juta ringgit. Keuntungan yang didapat. Biaya keuntungan yang didapat dalam proyek ini sebesar 80 juta ringgit, di mana rinciannya itu terdapat kapasitas terpasang, kapasitas untuk dijual, kapasitas total, pemanfaatan kapasitas, sehingga total yang diperoleh itu sebesar 80 juta ringgit. Lalu yang berikutnya yaitu berapa banyak perkiraan pengurangan emisi ekuivalen karbon dioksida yang berhasil dicapai proyek ini. Proyek ini akan mengurangi emisi melalui pemindahan listrik yang terhubung ke jaringan dan pengurangan produksi metana dari peluruhan biomasa melalui pembakaran. Dengan memanfaatkan biomasa sebagai pengganti bahan bakar fosil di pembangkit listrik, proyek ini akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan sumber energi terbarukan Malaysia. Pembakaran EFB yang terkendali di boiler pabrik merupakan cara pembuangan residu limbah biomasa yang ramah lingkungan. Proyek ini diperkirakan mengurangi 60 kiloton karbon dioksida setiap tahunnya dan diperkirakan bisa lebih dari 60 kiloton. Proyek ini akan menggunakan TKKS atau tandan buah kosong, produk limbah dalam produksi minyak kelapa sawit untuk menghasilkan listrik. Proyek ini akan mengumpulkan 222.000 ton EFB dari 7 perkebunan terdekat yang dimiliki oleh Velda atau Federal Land Development Authority dan 50.000 ton dari satu pabrik lagi milik Prosper Palm Oil Mill SDN. Beberapa operator pabrik menyatakan bahwa mulsa hanya bermanfaat selama 3-5 tahun pertama pertumbuhan pohon kelapa sawit. Mengingat fakta bahwa pohon hanya ditanam kembali setiap 25 tahun, ini berarti permintaan mulsa di perkebunan kelapa sawit bisa jadi terbatas. Tidak adanya jalan lain dari kedua opsi sebelumnya, yang berarti pabrik menimbun EFB di tempat. Pilihan ini menghasilkan pemecahan anaerobik dari TKKS dan emisi metana yang tidak terkendali, gas rumah kaca yang kuat ke atmosfer. Perkiraan konservatif adalah bahwa sepertiga atau 33% dari total TKKS yang digunakan oleh pabrik akan dibiarkan membusuk di pabrik. Proyek ini akan mengurangi emisi melalui yang pertama, pemindahan listrik yang terhubung ke jaringan yang lebih intensif. Yang kedua, penghindaran produksi metana dari peluruhan biomasa melalui pembakaran yang terkendali. Dengan memanfaatkan biomasa untuk menggantikan bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik, proyek akan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan sumber energi terbarukan Malaysia. Pembakaran EFB yang terkendali di boiler pabrik menawarkan cara pembuangan residu limbah biomasa yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, penggunaan biomasa yang tersedia di dalam negeri sebagai sumber energi membantu menghemat devisa dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor untuk memenuhi kebutuhan energi negara yang terus meningkat. Manfaat pembangunan berkelanjutan dari proyek ini meliputi yang pertama, efek pengganda dari investasi ini kemungkinan akan membawa manfaat tambahan seperti peningkatan kesempatan kerja di wilayah lokasi proyek. Yang kedua, meningkatkan keragaman dan keamanan pasokan listrik. Yang ketiga, berkontribusi terhadap penurunan konsumsi bahan bakar fosil. Yang keempat, proyek ini akan bertindak sebagai proyek demonstrasi teknologi bersih
mendorong pengembangan fasilitas biomasa dan biogas di seluruh Malaysia yang dapat direplikasi di seluruh wilayah. Yang terakhir, berkontribusi untuk memenuhi target kebijakan bahan bakar kelima dari energi terbarukan dari 5% dari output listrik di Malaysia yang berasal dari sumber terbarukan. Bagaimana pendapat kelompok kami mengenai dampak proyek ini? Menurut kelompok kami, proyek ini dianggap menguntungkan untuk bidang pertanian industrial. Hal ini bisa terjadi karena sektor kelapa sawit dianggap sangat menguntungkan. Ada beberapa industri yang diuntungkan untuk melakukan pengolahan kelapa sawit dan minyak sawit mentah menjadi seperti vitamin, makanan, dan biodiesel. Lalu limbahnya digunakan untuk proses pembuatan energi terbarukan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Next. Lalu bagaimana pendapat kelompok kami mengenai proyek ini? Apakah proyek ini cocok diterapkan di Indonesia? Menurut kelompok kami, proyek ini bisa diterapkan di Indonesia karena dilihat dari jumlah kelapa sawit yang cukup banyak dan Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar, yaitu nomor 1 sejak 2006. Dengan adanya proyek tersebut, Indonesia bisa menghasilkan listrik dari energi terbarukan yang berupa kelapa sawit. Mungkin hasilnya bisa digunakan untuk minyak mentah atau yang lainnya yang bisa bermanfaat bagi manusia. Lalu, limbahnya digunakan untuk pemanfaatan energi terbarukan. Mungkin kesulitan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia yaitu dari segi modal dan sumber daya manusianya. Namun dengan adanya proyek ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Next. Mungkin cukup itu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.